Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nunggu bus. Aku antar kamu. Sangat tidak beruntung. Bus yang kamu tunggu tadi, itu sudah yang terakhir. Serius, lihat sendiri. Lihat, kan? Gak apa-apa, aku bisa naik taksi. Naik taksi apaan? Ayo. Sampai. Terima kasih aja nggak bilang. Aku juga nggak minta naik mobilmu. Kamu nggak takut terlambat kerja? Aku bisa bangun lebih awal. Dah, Bukan. Kita kan rekan kerja baru, nggak aja aku lihat rumahmu? Teman-teman, kumpul-kumpul, kumpul-kumpul. Ayo, ambil minumannya. Cepetan, kalian berdua, Zhongling. Aku rasa untuk merayakan pesta pertama kita selama magang. Harusnya kita bersulang, kan? Oak. Bersulang, bersulang. Sesi berikutnya, kita main game. Game ini, namanya Pelukan Cinta. Ayo kita perbesar lingkaran ini, perbesar. Sekarang aku jelaskan aturan mainnya. Sekarang kita membentuk lingkaran. Nanti kita berputar searah jarum jam. Saat berputar, aku akan sebut angka. Misal aku sebut 5, maka 5 orang harus berpelukan. Yang lainnya akan kena hukuman, harus menerima. Akan kena hukuman. Menjadi. Game ini namanya Pelukan Cinta, oke? Oak. Sekarang mulai. Cepetan, tambah cepat. Pelukan cinta, aku akan sebut sekarang. Sebut 5. Nggak kelihatan, aku nggak kebagian. Zhongling, sekarang giliranmu. Kamu kalah, dengar baik-baik untuk selanjutnya. Selanjutnya, yang kalah harus. Apa yang didapat harus dilakukan. Zhongling, kali ini kita coba dulu. Kalau begitu, kamu tampilkan sesuatu untuk kami semua ya. Bagaimana? Oke. Anjing kecil ini terus menatap kami. Kalau tidak, coba tirukan suara anjing. Oke, ini botolnya aku serahkan ke kamu. Kita mulai ronde berikutnya ya. Aku ya, iya, kamu yang mulai. Pewter. Pelukan cinta, hati-hati kalian. Kalian semua hati-hati ya. Pelukan cinta, aku teriak ya. Teriak saja, cepat. Cukup. Ayo, jangan lari Sangsheng. Eyo. Jangan melawan lagi. Perjuan. Sudah, kalian berdua pilih satu orang untuk menerima hukuman. Aku saja. Pilih satu orang secara acak untuk dipeluk.
Aku tidak mau main lagi. Halo Pak Hao, aku sudah sampai. Oke, aku tunggu sebentar. Baik. Paman. Kenapa kamu di sini? Aku membantu atasan mengambil barang. Paman. Maaf tentang kejadian pagi tadi. Jangan dipikirkan. Lagi pula aku dan Songwan tidak terlambat. Apakah kamu terlambat? Aku terlambat apa? Aku ada janji dengan seseorang. Tas kamu, Paman. Lain kali ngobrol lagi. Halo, aku sibuk-sibuk. Itu di atas lemari TV, kotak kecil, di dalamnya. Aku tahu, sekretaris itu, aku kasih tahu. Kamu harus siapkan, setiap orang siapkan satu set dokumen. Iya, biar rapatnya lancar. Ok. Sebentar lagi rapat. Ada apa nanti malam aku pulang dulu. Oke, begitu ya, dah. Paman, apakah kamu ada masalah? Kamu ngapain mengikutiku? Kamu aneh, kamu juga menguping teleponku. Kamu bermasalah. Aneh sekali. Jangan bilang ke Songwan soal ini ya. Oke, aku pasti jaga rahasia untukmu. Paman, perlu aku bantu? Nggak perlu. Seumur hidupku nggak pernah ngarepin rezeki nomplok. Dewa kekayaan aja nggak pernah datengin aku. Hari pertama kerja langsung lengser. Bisa salahin aku, bisa salahin muridku. Dia juga kurang beruntung. Makanya aku nggak berani ngomong. Takut mereka berdua khawatir. Aku ngerti. Ngerti apa sih lu ngerti? Enak orang kaya. Mana ngerti susahnya rakyat kecil. Jangan ngomong begitu dong. Orang tuaku dulu juga berjuang dari nol. Ayahku karena kerja terlalu keras di masa muda. Jadi meninggal terlalu cepat. Ibuku demi meneruskan usaha ayah. Setiap hari berjuang seperti laki-laki. Sangat tidak mudah. Iya. Pokoknya, aku akan jaga rahasia untukmu. Tapi jalan-jalan terus gini juga nggak baik. Nanti ketahuan juga. Gimana kalau aku pinjamin duit dulu buat sementara? Ngaco. Umur segini minjem duit ke anak muda. Aku nggak percaya Song Guangming nggak punya kemampuan. Shanghai ini besar. Pasti bisa dapat kerjaan. Ingat ya janjimu padaku. Jangan bilang ke Song Wan. Nggak masalah.
Song Nuan. Mulai Senin depan aku anterin kerja ya. Nggak usah, makasih. Direktur, sesuai instruksi Bapak, kami sudah mulai melakukan PHK diam-diam dalam skala kecil. Tentu kami menggunakan alasan seperti kinerja tidak memenuhi standar, dan semacamnya. Kebanyakan bisa menerima, dan sudah mulai cari kerja baru. Tapi ada juga yang tidak puas. Sudah kubilang, hadapi masalah seperti ini. Harus dengan logika dan perasaan. Udemy-nya hari mereka. Ya, penempatan kerja juga sedang kami proses. Tapi kali ini jumlah orang yang harus di-PHK memang terlalu banyak. Agak sulit untuk menanganinya. Jujur saja, kalau perusahaan tidak sedang dalam kesulitan, karyawan lama itu semua ingin aku pertahankan. Kali ini aku yang salah pada mereka. Tidak APA, semua orang pasti menjadi. Benarkah? Ayah, Semoga saja begitu. Tapi proses PHK harus tetap dilanjutkan. baik, para karyawan tua yang tidak berguna ini memang sudah harus dipecat. Tapi, tetap harus memperhatikan cara dan metode. Jadi urusan ini, biarlah para magang yang menanganinya. Serkan pada mereka. Mengerti, para karyawan tua itu, meski merasa tidak adil, hanya akan menyalahkan para magang. Pergilah. Baik. Ning Piela. Kemari. Bos Wong, Kamu akhir-akhir ini kenapa sih? Teman-teman kantor terus mengeluh kamu sering pulang cepat. Jam berapa ini? Ini kan jam makan siang. Buat apa kamu datang sekarang? Apa kamu masih punya konsep bekerja di pikiranmu? Jangan cari-cari alasan khusus. Jangan juga berpikir karena kamu pelatihanku, bisa dapat perlakuan khusus. Aku peringatkan, kalau ketahuan lagi sekali, kamu keluar. Sudah. Cukup sampai di sini hari ini. Tugasmu selanjutnya adalah, sesuai daftar nama ini, beritahu mereka satu persatu untuk tidak perlu datang lagi. kamu suruh aku memecat mereka? Ayah, Tidak bisa, aku tidak bisa memecat orang. Lagi pula aku cuma magang, tidak bisa melakukan ini. justru karena kamu magang, baru disuruh melakukan tugas yang tidak enak bagi karyawan tetap. Kalau tidak, buat apa aku merekrut kalian para magang? Cepat selesaikan. Bibi, sudah berapa kali aku bilang, jangan ikat ibu. Ini juga terpaksa. Ibu, aku belikan kue kesukaan ibu, Huang Kiao Xiaobing. Aku lepaskan ikatannya, jangan marah ya. Ibu, ini salahku. Aku tidak mampu. Tidak ada uang untuk rawat inapmu. Aku harus magang. Tidak bisa menemanimu setiap hari. Jangan salahkan aku. Bibi dia mengikatmu. Jangan salahkan dia juga. Dia harus merawatmu setiap hari.
dan juga masak dan cuci popok. Kita sudah berhutang banyak padanya. Ayah telepon tanya kabarmu. Dia bilang, hasil panen tahun ini bagus. Nanti kalau uangnya cukup, kamu bisa dirawat. Ibu, senang tidak? Bibi. Gimana? Kambuh lagi? Cepat? Pegang gigi. Tendia. Ayo. Halo. Saya mencari Fang Kuihua. Saya Ning dari HRD Group Fenghua. Bala. Boss Wang. Satupon tidak diberitahu. Aku? Aku apa? Minggu ini. Harus pecat semua orang di daftar. Tapi jangan sampai ribut, kendalikan dampaknya. Kartu jelek. Buru-buru APA, sudah di depan rumahmu. Master Kian, akhirnya ketemu. Saya Ningbala dari HRD Group Fenghua. Ditutup. Master Kian, perusahaan mengutus saya bicara dengan Anda. Lupa matikan kompor, aku lupa matikan kompor. Master Chen. Kenapa tadi tutup telepon? Hila ya? Aku dikepung orang HRD di depan rumahmu. Untung aku cepat menghindar. Kamu salah orang kali. Mereka cuma omong doang. Tiap tahun teriak, tiap bulan teriak, cuma teriak serigala datang tapi nggak ada. Kita kenal semua orang HRD, tapi mereka galak. Malah ngirim anak baru yang nggak kenal. Kalau nggak, aku udah kabur. Anak itu udah pergi? Kayaknya udah. Udah pergi? Cepetan dong, kita bertiga nunggu di sini. Nunggunya nggak enak, 3 kurang 1 nggak asik. Ayo, cepat naik. Jangan buru-buru, aku datang. Master Chen. Ini kamu salah orang. Aku tidak marga Kian. Master Chen. Perusahaan harus berkembang, perlu darah segar. Tenang, perusahaan tidak akan menyanyiakan karyawan lama seperti kalian. Master Chen. Hello, Bibi. Baik, aku segera kembali. Master Kian, aku pasti akan kembali mencarimu.
Dia tadi mengamuk sendiri lalu pingsan. Aku terpaksa meneleponmu, rekam medis ada di tas? Ada. Baik Bibi, kamu jaga di rumah saja. Baiklah, hati-hati ya. Kamu ngapain sih? Nunggu lama banget. Datang lalu muter-muter di rumah kita. Kamu muter apa sih di situ? Kamu gila ya? Ngapain sih? Aku lihat di rumahmu masih bisa taruh tempat tidur enggak? Kamu nggak takut istri MU patahin kakimu? Kamu pikir aku berniat jahat sama kamu? Aku kasih tahu ya. Orang HRD sudah ngepung depan rumahku. Jangan-jangan kali ini mereka serius? Iya, lihat situasinya, mungkin bakal susah. Aku kasih tahu, waktu perusahaan kita PHK dulu. Mereka juga begini ngejar-ngejar, bikin kesal, si botak. Kalau menurut aku, gini aja. Nanti siang main mahjong di rumah kita. Main sampai malam baru pulang, kan? Aku nggak percaya mereka bisa awasin kamu 24 jam. Mereka sendiri nggak makan nggak minum? Boleh. Ide ini lumayan bagus. Boleh. Esai Botak. Aku tanya, kamu bilang tadi. Cewek itu kelihatannya gimana? Dia kelihatan seperti cowok. Nggak mencolok. Itu yang baru datang. Magang ya? Kayaknya mereka manggilnya. Apa ya bala gitu, Ning Bala? Ya, Ning Bala. Cepat ambil kartu. Kamu tahu dari mana? Main kartu. Aku yang itu. Aku dengar Xiao Liu bilang. 30.000. Balas sini bantu aku kupas bawang. Oak. Bala, sekarang kamu di perusahaan kita. Magang di departemen HR ya? Ayo. Sibuk nggak? Lemeh. Tante penasaran banget. Apa aja sih yang kalian lakuin pas magang di sana? Apa yang bos Wang suruh? ITU yang kami kerjain. Nggak mungkin kan? Ada hal-hal yang mereka malu buat lakuin. Terus suruh kalian yang magang yang ngerjain? Miriplah, anak magang kan, kerjaan kotor dan berat ya jadi bagian kami. Tante kasih tahu ya. Mereka jahat banget, beneran. Mereka pakai anak-anak itu sampai habis, pas udah selesai. Nggak direkrut di Fenghua. Cuma dimanfaatin doang. Kamu ngerti nggak apa yang Tante bilang? Nggak ngerti Tante. Tante lihat kamu tuh beneran. Tante kasih tahu langsung ya. Mereka belum tentu bakal rekrut kamu di Fenghua. Jadi, apapun yang kamu lakuin, kamu harus pakai otak, siapin jalan mundur. Ngerti nggak? Tante bawahnya udah dikupas, tunggu. Ada nama aku di daftar itu nggak? Daftar apa? Daftar PHK? Tante ngerti. Kamu anak yang jujur. Kalau nggak ada, pas Tante tanya, langsung jawab nggak ada. Odar sana, Tangwin Gijia, sana.
Botak. Gimana kabarnya? Ada kabar apa dari HR? Masih nongkrong di rumahmu? Aku pinter kok. Aku nginep di hotel beberapa hari. Nggak mungkin mereka nemuin aku. Bukan, kamu sekarang di mana? Di kantor, mau klaim biaya pengobatan. Kalian, dengarnya. Bisa-bisanya melawan kita. Anak magang itu masih hijau. Master Chen, hey Botak. Master Chen, Aku sakit perut, mau ke toilet. Jangan kejar aku masuk toilet pria. kamu kok tidak hati-hati sih? Hati-hati dong. Camel. Pak Kian, aku mengerti perasaan Anda. Tapi perusahaan sudah memutuskan untuk melakukan PHK. Aku hanya bertugas memberitahu Anda. Anda telah memberikan kontribusi yang tak terlupakan untuk perusahaan. Perusahaan pasti tidak akan melupakan Anda. Jangan lanjutkan. Aku tahu kejadian ini sangat menyakitkan bagi kalian. Karyawan lama, tapi percayalah. Perusahaan juga sama-sama merasakan kesedihan. Kalau tidak, perusahaan cukup mengirimkan selembar kertas pemberitahuan saja. Tidak perlu aku berbicara satu persatu, berhadapan langsung dengan kalian. Pak Qian, ini bukan hal yang mudah, tapi Anda harus melewatinya. Daftar nama yang aku pegang ini masih panjang. Bahkan ada ibu teman sekelasku. Kalian pikir ini sulit bagi kalian? Sebenarnya aku juga merasa sulit. Pak Qian. Tolong, tolong. Ada orang tidak? Tolong, tolong. Kita ini mau berkabung untuk siapa sih? Ini juga termasuk tugas magang kita? Nama saja tidak tahu, ini apa-apaan sih? Lalu kita harus ngapain? Yang terbaring di dalam adalah salah satu senior di perusahaan kita, Pak Zen. Hari ini kita mewakili perusahaan untuk menyampaikan rasa duka yang terakhir. Akhirnya tugas ini selesai juga. Lihat ekspresi keluarganya, sepertinya cukup puas. Tapi jangan pada pergi dulu, nanti ikutin injak bara api. Baru balik ke perusahaan. Orang-orang dari Feng Hua. Paman Wang, kamu kesini ngapain? Aku kesini yang ngapain lagi? Pemakaman siapa ini? Ceritanya panjang, nanti saja. Bala. Kamu juga datang? Ini. Ada karyawan senior yang meninggal. Sama kayak perusahaan kita, cuma nangis-nangis doang. Nangisnya nggak jelas buat siapa, bosen banget. Kenapa sih perusahaan selalu nyuruh kita magang? Ngerjain hal-hal membosankan kayak gini. Orang ini aku kenal. Dan dia meninggal karena aku. Kenapa dia meninggal karena kamu? Perusahaan menyuruhku bicara dengannya. Lalu tiba-tiba dia kena serangan jantung. Bala, kamu terlalu hebat. Cuma ngomong satu kalimat. Langsung bikin orang kena serangan jantung. Salut. Ini belum terjadi padamu. Kalau terjadi padamu, kamu nggak bakal bisa ketawa lagi. Jangan bicara seperti itu. Apa dia benar-benar dapat masalah besar? Ayo kita tengok dia.
Sudahlah, ini urusan Feng Hua. Kita jangan ikut campur. Ayo pergi. Kamu masih berani datang? Dasar pembawa maut. Kamu masih berani datang? Pergi sana. Kau bunuh suamiku. Lepaskan aku. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Lepaskan. Pergi sana. Apa-apaan kamu? Minggir. Lepaskan. Jangan ikut campur. Bala, Kamu masih berani kembali? Kakak. Aku bunuh kau. Pergi sana. Bala, suruh dia pergi. Langsung bilang, pergi sana. Hana, pergi. Suruh dia pergi. Perusahaan tahu betul ini bukan salahmu. Cepat pergi. Pergi. Minggir. Bala, Kamu tahu nggak? Kamu akan dapat balasan. Bala, but siapa kamu bakar ini? Untuk mantan rekan kerja di perusahaan. Apa hubungannya denganmu? Nggak mikir. Di sini nggak boleh bakar. Kamu nggak mikir ya? Di sini boleh bakar? Aku juga mikir ini nggak benar. Nggak jelas. Haumin, kamu sadar nggak? Sejak aku jadi wakil presiden ini, nggak pernah kerja beneran, cuma bolak-balik ke rumah duka. Masa nggak kerja? Bukannya kamu juga minum-minum? Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Apa karena musim berganti ya? Generasi tua satu persatu nggak kuat. Bukannya ada pepatah, kamu nggak pernah tahu. Mana yang datang lebih dulu, besok atau musibah. Jadi kita yang masih hidup, harus lebih menghargai. Bener juga. Iya, kadang mikir, berebut-rebut nggak ada artinya. Hidup adalah harta terbesar dalam hidup. Bos, bagaimana kalau dalam perjalanan pulang? Kita mampir ke kuil Jing'an untuk sembahyang, sangat perlu loh. Kamu biasanya malas kerja, tapi setiap hari kesini, aku malah merasa kerja itu enak. Tahu nggak hari ini siapa? nggak tahu. Ini hadir pesta atau pemakaman sih? Menurut kalian dia itu istri atau bukan? Memang agak langka. Beneran, dia pakaiannya kayak nyonya kaya. Mungkin dia cuma pengen nuansa ala barat. Mengheningkan cipta. Akhirnya weekend juga, badan rasanya mau remuk. Dari kecil belum pernah naik Range Rover, sekarang kita jadi keren juga. Sepetin. Katanya suka hidup sehat, jalan-jalan lebih sehat, dadah. Bukan aku yang pergi. Terus, Dadah, Buchan. Kakak, aku pulang hari ini. rumahmu jauh banget, jangan pulang deh. Aku pulang ganti baju dulu, ayo kita pergi. Dadah. Menong. Hoki banget ya, bagus, aku pulang masak nih. Kamu pulang ya? Aku udah nunggu lama loh. Kita juga pulang makan yuk.
Main lagi bentar, aku udah nunggu lama. Lain kali aja ya, maaf. Kalian sudah makan? Kita pulang makan dulu. Masih ada orang nggak sekarang? Kalau gitu aku nggak antar sampai dalam ya. Hati-hati di jalan. Dadah. Bikin kaget banget Chen Ailian. Kok kamu sendirian di sini main mahjong? Nggak ada yang mau main, aku kasih tahu. Tadi itu siapa? Apa itu Zhang Shen? Ayah. Misterius banget sih. Udah sampai tahap antar kamu pulang ya? Kalian ngapain tadi? Makan atau nonton? Dia anak orang kaya, mana mungkin aku bisa dekat? Lupakan deh, di dunia ini. Yang penting bukan bisa atau enggak, tapi berani atau enggak. Cepetan bilang terus terang sama dia. Kalau situasinya bagus, cepat-cepat tunangan, langsung tunangan. Mana ada yang buru-buru seperti ini? Dengar ya, waktu kita latihan militer, ada sesi namanya menangkap mata-mata. Waktu itu aku jelas merasakan, dia ingin menyampaikan sesuatu padaku. Tapi dia tidak mengatakannya langsung. Itu artinya dia suka sama kamu. Cari waktu ajak dia makan. Bicarakan langsung dan cepat-cepat tentukan hal ini. Chen Ailian, kamu benar-benar pikir ini bisa? Kalau aku gagal, yang malu adalah kamu. Jangan ngomong kosong, malu apa sih? Masa bisa gagal? Kamu ini? Aku Chen Ailian siapa? Chen Ailian sudah hidup setengah umur. Masak hal seperti ini tidak paham? Sini, aku kasih tahu. Sudah besar begini. Ayo kalian berdua ibu dan anak, pas temani kami berdua main mahjong. Main sebentar, temani aku, tolong dong. Baiklah, ayo. Teman lama ketemu, sudah lama aku tidak main. Sudah sepakat. Ayo, hari ini penuh kebahagiaan. Kamu senang kan? Aku senang. Zhang Shen, sekarang bisa bicara? Aku juga tidak ada urusan, cuma ingin cari kesempatan. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Bagaimana kalau aku traktir makan, tempatnya kamu pilih. Baik. Joji Ege. Sini sebentar. Cepat. Lambat banget. Ingat tidak, di pemakaman kedua itu ada Gantai? Enggak. Dengar ya, suaminya adalah wakil presiden departemen penjualan kita, pemimpin lama. Kontribusinya untuk perusahaan besar diputuskan. Untuk membiayai keluarganya jalan-jalan, anggap saja liburan. Cari pendamping, tugas mulia ini kuberikan padamu. Diberikan padaku? Ini kepercayaan pemimpin padamu. Kamu pikir kamu punya pilihan? Jadi kita kemana? Ke tempat yang Gantai inginkan. Ingat, Gantai tidak suka pakai agen travel, dia suka jalan-jalan bebas. Kamu temani dia, biayanya jangan lebih dari 20.000. Dan uangnya, kamu pinjam dulu dari perusahaan. Terakhir, bawa faktur untuk penggantian biaya. Guru Huang, kalau harus menemani klien besar, masih mending. Aku harus menemani wanita tua ini jalan-jalan. Aku jadi seperti pembantu saja, sialan. Kamu bicara apa? Ini tugas dari perusahaan. Kamu masih pilih-pilih? Mau kerja atau tidak? Guru Huang. Berinteraksi dengan Nyonya Gan. Ada tips khusus atau tidak? Ada.
yaitu menempatkan posisimu dengan benar. Anggap saja dirimu sebagai Dayang Kecil. Anggap Nyonya Gan sebagai Ratu Cisi, itu saja. Mengejong Jerry. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Ini, keluarkan semangatmu waktu kuliah dulu. Semenggak makin, mainem, dan bersenang-senang. Waktu itu kan kalian semua jago main, bukan? Persiapkan semuanya. Buat rencana perjalanan yang matang. Atur akomodasi sepanjang jalan. Pokoknya, layani dan dengarkan dia sepanjang jalan. Sudah, itu saja. Guru Huang, boleh tidak? Guru Huang, menurutku tugas sepenting ini. Lebih baik Gawen Ruohan ikut bersamaku. Agar terlihat kalau serius dengan keluarga mantan pemimpin. Benar-benar. Tidak mungkin. Aku beritahu kamu. Gawen Ruohan akan dipindahkan ke kantor direktur. Mulai sekarang dia dipimpin oleh Bos Hao. Guru Huang, aku akan ke lantai atas dulu. Selama ini, terima kasih atas bimbingannya. Kalau ada kebutuhan apapun, hubungi aku saja. Aku masih bagian dari Departemen Guru Huang. Gawen Ruohan dipindahkan ke kantor direktur. Mulai sekarang harus lebih semangat, dengar? Semangat. Xiao Chuan, Dada. Anak yang lucu dan bersemangat. Tenang, ada aku di sini. Kantor direktur. GG. Akhirnya kamu datang, cepat. Ada apa? Bisa sekali? Kamu tahu tidak? Aku dikirim perusahaan untuk menemani Nyonya Gan tua itu. Jalan-jalan. Itu bukan masalahnya. Yang penting adalah Gawen Ruohan sekarang pindah ke kantor direktur kalian. Jadi beberapa hari ini, kamu harus bantu aku jaga Zhang Sheng dengan baik. Bukan, GG. Menurutku kamu lebih baik perhatikan keselamatanmu sendiri. Sekarang bahaya terbesarku adalah Gawen Ruohan. Jadi kamu harus bantu aku kali ini. Oak. Baiklah. Kalau begitu aku akan awasi Zhang Sheng. Bukan mengawasi, tapi larang keras Gawen Ruohan mendekati Zhang Sheng. Aku. Nyonya Gan, halo, biar aku temani Anda. Silakan naik. Aduh, kaget aku. Nyonya Gan, tidak ada barang bawaan? Ada. Ditaruh di depan pintu. Kamu yang angkat. Maaf merepotkan. Baik. Aku segera pergi. Banyak sekali. Kalau untuk memotong-motong mayat, cukup untuk beberapa orang. Dia mau liburan? Tentu tidak, mungkin untuk hidup sehari-hari. Ayo.
Pak Supir. Kita berangkat ya. Tunggu. Xiaoyo, maaf minta tolong lagi. Kasing ke lupa diberi makan. Halo, Xiaoyo, cepat turun. Sudah tidak apa, tidak perlu diberi makan. Oak. Apa ini? Nyonya Gan, bagaimana dengan kucingnya? Duh, aku pelupa. Kucingnya sudah kubawa ke pet shop. Mungkin karena terlalu sedih belakangan ini. Maaf ya. Pak, ayo berangkat. Ke Pulau. Ini hadiah Kessel untuk Anda, semoga berkenan. Kedepannya mohon bimbingannya. Terima kasih, sama-sama. Semua dapat bagian. Ini untukmu, yang ganteng. Xiao Gao, kamu cantik sekali. Terima kasih, ini untuk si cantik. Terima kasih Xiao Gao. Sama-sama, sama-sama. Ini milikmu. Wah, terima kasih, Nona cantik. Aku nggak tahu kamu suka apa, jadi aku beli asal aja. Gak apa-apa. Boleh kok, makasih ya. Ayo sayang, makasih ya makasih. Sama-sama. Untuk senior. Makasih Nona cantik, sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa saling bantu. Santai aja. Zhang Shen. Ini bekal bento berbentuk hati yang aku buat khusus untukmu. Di dalamnya ada makanan favoritmu loh. Makasih ya. Ini apa sih? Ikan buntal. Beracun loh. Kalau dimakan bisa kayak gitu. Masa sih beracun? Nih, lihat ya. Aku makan dulu buat buktiin. Dijamin gak beracun. Jangan-jangan. Lidahmu ada rasa kebas nggak? Nggak ada. Cuma ada rasa segar dan harum. Udah deh beneran nggak usah. Nggak usah. Ini. Ruohan, kok kamu tahu aku lapar sih? Enak banget. Sushi ini namanya apa? Song Nuon. Ini sushi ikan buntal. Dan yang barusan kamu makan itu, separuhnya udah aku makan. Ikan buntal. Halo? Song Nuan, gimana di situ? GG. Gimana apanya? Suara apa tuh? Ada apa nih? Gak apa-apa. Dengerin aku. Aku berhasil lain. Serangan pertama Gawen. Xiao Zhou. Syukurlah. Semangat ya. Hubungi aku kapan aja. Sepeten dong. Oke, santai aja. Kamu udah nggak apa-apa kan? Makasih ya,
Udah nekat nyelamatin aku. Nggak kok, aku cuma lapar aja. Pengen makan jadi. Kalau gitu aku traktir makan ya. Nggak usah, aku baru aja muntah. Nggak pengen makan. Zhongshan. Hangshen, kamu di sini ternyata. Aku tiba-tiba lapar, mau makan, temenin aku dong. Oke, Aku sudah mencarimu lama sekali. Masakannya tidak sesuai selera ya? tidak, enak kok. Enak? Kamu juga coba satu. Enak nggak? Enak. Ini juga coba satu. Iya, dia pasti marah sekali. Demi kamu, aku seperti penjaga pribadi. Jangan terlalu dekat. Lagi pikir apa? Aku dekat dengan Gao Wen Ruohan. Kamu gimana? Rasanya seperti hidup tidak sehidup, mati tidak semati. Terlalu ribet, belum pernah lihat yang kayak gini. Benarkah? Yo Gege? Xiao Zhou, Lagi memanggil Songwan, semangat ya. nanti aku bawakan makanan enak. Tetap semangat ya. Zhang Sheng. Sampai pagi ini. Bro, aku selalu juara 1. Akhir-akhir ini aku sedang panas-panasnya, hati-hati ya. Akhir-akhir ini aku nggak mood main. Sedang jatuh cinta. Jatuh cinta sama siapa? Seperti kita ini, fans game level dewa. Hanya saat hormon bergejolak, baru bisa mempengaruhi semangat main game kita. Aku benar kan? Tidak. Lihat wajahmu yang berseri-seri. Kelihatan banget, pasti. Suka sama cewek siapa? Lihat tatapan matamu yang bingung, 80% belum sadar. Kalau kamu sudah jatuh cinta kan? Jatuh cinta sama siapa? Song Nuan. Masa sih? Terakhir kali aku bertemu paman. Sejak kecil aku hidup bersamanya. Dia sangat berjasa padaku. Sulit juga, kan kamu punya pekerjaan. Lagi pula, maaf ya Pak Huang. Aku yakin kamu juga mengerti. Biarkan aku mengantar paman terakhir kali. JM, sebagai warisan kebajikan tradisional Tiongkok. Setuju nggak? Oke. Ngapain kamu ngomong panjang lebar? Aku kasih tahu. Manajemen perusahaan selalu sangat manusiawi. Cepat pergi cepat kembali ya. Terima kasih Pak Huang. Chen Hua, kamu buruan pesan tiket pesawat. Aku takut Yogega sendirian nggak bisa handle. Kamu dan Yogega barengan. Perusahaan punya tugas buat kamu. Pak Huang, aku yang pergi. Aku yang pergi Pak Huang. Soal pamanmu itu, paman memang penting, tapi kerjaan lebih penting. Aku yakin paman dia lam baka bagel journey aku. Aku langsung siap-siap ya Pak Huang. Nah gitu dong, kamu balik, bukan berarti kamu boleh turun. Ok Pak Huang. Di Gantai ada satu mobil Audi yang dikasih perusahaan ke mereka. Kamu diskusi dulu sama Yogega. Kamu harus cari cara. Dengan dalih liburan, bawa mobil itu balik ke perusahaan. Siap, perintah dilaksanakan. Aduh, rekamanku kok direset lagi sama kamu. Halo semua Pak Bu. Mbak Kiweona dari divisi penjualan mana ya? Mau nikah nih, jadi bos house suruh aku. Ngitung iuran kantor direksi, mohon bantuannya. Dompet dikit-dikit jadi kurus. Hujan emang suka deras di atap bocor, tiap bulan begini terus.
Ledakan merah besar. Dompetku jadi telanjang. Makasih. Magang bayar 50 ya. Gimana kalau kamu bayarin aja iuran kami para magang? Aku bayar 2 orang aja. Aku sama Song Nuan. Song Nuan. You're naik back Song Nuan Ifongna. Zhang Sheng udah bayarin kamu. Nggak mau bilang makasih? Siapa suruh bayarin aku? Berapa? 5 pula. Ini punyaku. Chang Shen, terus kamu kelebihan 50.000. Aku anggap ojo kamu bayarin aku ya. Gimana ya aku harus bilang makasih ke kamu? Zhang Sheng. Bos Hao barusan cari kamu ada urusan. Pak Hao, ada perlu sama aku? Aku nggak cari kamu kok. Memangnya kamu mau minta kerjaan apa? Tidak. Asal tidak apa-apa, kalau ada perlu panggil saya ya. Terima kasih tadi. Apa sih? Pura-pura. Diam saja ngapain? Buka pintu dong. Direktur perusahaan mana yang jalan-jalan tidak bawa sekretaris? Sekarang giliran kita perempuan. Asal-asalan saja, kirim orang seperti ini untuk saya. Gantai, kamu tidak puas dengan saya ya? Saya juga tidak bermaksud begitu. Kamu tahu tidak? Di saat paling sedih ini, saya paling takut kesepian. Gantai, jangan-jangan malam ini. Minta saya temani tidur lagi. Kamu temani juga tidak seru. Kalau perusahaanmu benar-benar mengerti. Harusnya kirim cowok untuk saya. Ci. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Akhirnya saya bisa menyerahkanmu ke Gantai. Saya baru mau mandi. Untung perusahaanmu mengirim cewek. Kalau cowok, saya pasti gila. Tunggu dulu. Ada APA. Saya cuma mau tanya, ada permintaan lain tidak? Song Nuan. Kenapa? Saya baru mau kasih tahu. Minggu ini, kami para magang akan mengadakan pesta perkenalan pertama. Pesta perkenalan. Iya, sekarang hubungan kita semakin erat. Kita harus mempererat hubungan seperti teman. Sayangnya, Yo Gege dan Zhao Xiaochuan tidak ada.
16 orang sisanya harus datang semua. Zhang Shen, kamu yang kasih tahu. Saya tidak mau. Kalian sekantor, saya tidak bisa naik ke lantai 32. Saya tidak peduli. Pokoknya kamu harus kasih tahu dia. Kalau begitu telepon saja dia. Lebih baik saya minta Gao Wenduohan kasih tahu dia. Hubungan kalian berdua belum membaik ya. Di dalam satu kantor pasti tidak nyaman. Seperti yang saya bilang, saya ikut di belakang kalian. Begitu dia minta apa-apa, kamu langsung kirim pesan ke saya. Lalu saya maju cari tahu, setelah dapat info. Saya kirim pesan ke kamu. Agar kamu tidak perlu cari-cari lagi, terlalu ribet. Terpaksa kamu bantu saya diam-diam. Kamu sudah sabar ya? Aku siap melayanimu. Gantai sudah siap? Kenapa baru datang? Aku sudah menunggu lama. Tidak bagus. Keledainya mana? Apa maksudmu? Kok tiba-tiba tidak ada keledai? Dulu aku dan Laugan keluarga kami bertemu di jalan ini. Waktu itu kami sama-sama naik keledai. Persimpangan. Apakah masih ada program naik keledai? Baik, tunggu sebentar ya. Gimana? Ada tidak? Jangan bilang tidak ada ya, aku akan sedih sekali. Ada, benar ada. Kapan bisa naik? Setengah jam lagi. Oke, aku akan minum di gazebo sana sambil menunggu. Kabari aku kalau sudah datang ya. Oke, bagus sekali. Halo. GG, ini sudah dihapus tahun lalu. Program wisata naik keledai. APA? Zhao Xiaochuan. Dalam setengah jam, aku harus melihat keledai. Kalau tidak, aku akan mati dengan menyedihkan. Halo. Aku sedang kerja. Song Nuan, aku tahu kamu sedang kerja. Sekarang buka video call, pakai earphone. Biar aku lihat Zhang Sheng sebentar, boleh tidak? Kamu sampai segitunya ngefans? Yo Gege, kamu tidak boleh begitu. Aku suka pria kaya ganteng, lagi pula dia tipeku. Aku mohon, boleh tidak? Ya sudah, tunggu sebentar. Ngefans banget. Waktu kerja dilarang dengar musik. Jangan sampai Hao Min lihat. Sedang cari data. Zhang Shen. Dia benar-benar tidak bisa dilupakannya. Zhang Shen, kamu sudah dengar? Para magang akan mengadakan acara kumpul-kumpul, katanya mau BBQ. Aku belum dengar. Song Nuan, kamu ikut? Tanya dia ikut atau tidak. Aku ikut. Bagus, aku juga ikut. Kalau kamu ikut atau tidak? Aku sebenarnya ingin di akhir pekan ini. Pergi, kamu harus pergi. Pergi. Aku ingin pulang, ini liburan yang jarang terjadi. Ibuku memintaku untuk pulang. Sebenarnya menurutku, acara perkenalan seperti ini biasa saja. Ya, sepertinya tidak terlalu menarik. Kalau begitu aku pergi. Tapi kadang-kadang kegiatan kelompok seperti ini harus diikuti. Bukan, Zhang Shen, kamu sebenarnya. Aku benar-benar tidak ingin pergi.
Pokoknya aku pergi, kamu harus pergi. Kalau begitu aku pergi. Aku tidak ingin pergi. Kamu bilang aku tidak pergi. Baiklah, baiklah, aku pergi, aku pergi. Bukan aku tidak ingin pergi. Song Nuon, kamu diam saja. Kamu dengar tidak? Harus pergi. Kalau tidak aku marah. Baiklah, baiklah, pergi, pergi, semua. Guru Hao, Harus pergi. aku pergi. Kok kamu sampai memaki? Aku tidak memaki. Itu, aku maksudnya, acara perkenalan magang kita, aku pergi. Aku juga pergi. Bagus sekali.